Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah antena dan propagasi. Ya. Ini materi hari ini adalah tentang pengukuran antena. Kita mulai saja untuk pendahuluannya. Jadi kalau kita berbicara tentang antena, ada beberapa area yang menjadi bagian dari antena ini ya. Bentar. Oke, ada beberapa area di sekitar antena yang menjadi pertimbangan dalam pengukuran antena ya, yaitu yang pertama adalah antena area reaktif near field atau sekitaran antena ya. Kalau dilihat di sini berarti areanya adalah di sini near field ya, yang dekat-dekat antena. Yang kedua adalah area Fresnel atau medan dekat ya. Jadi di sini ini yang near field yang ini adalah area Fresnel ya. Kemudian ada area Fraunhofer medan jauh ya, di luar Fresnel ini medan jauhnya seperti apa. Jadi area-area ini akan menunjukkan titik-titik pengukuran antena yang bisa berpengaruh terhadap hasil pengukurannya ya. Ada titik dekat, titik medan dekat, kemudian ada medan jauh ya. Kita lanjut, oke. Ada beberapa problem yang bisa membatasi pada saat kita melakukan pengukuran antena ya. Yang pertama adalah jika ukuran antenanya besar, diperlukan pengukuran diagram arah yang cukup jauh ya. Cuma kalau cukup jauh, antena tersebut pada saat diukur akan banyak terpengaruh dengan banyak hal di sekelilingnya ya. Bisa ground plane, tanah, bisa juga tower, bisa juga dinding ya. Nah, ini beberapa pantulan ini bisa berpengaruh juga terhadap antena juga. Yang kedua adalah kalau kita pindahkan antena dari tempat yang aslinya katakanlah parabolik gitu ya, kita mau ukur gen antenanya ke ruang laboratorium, itu tidak praktis juga ya. Kemudian yang ketiga, untuk sistem pengukuran outdoor tergantung pada cuaca ya. Kalau hujan dia akan berpengaruh terhadap peredaman juga biasanya. Tergantung frekuensi yang digunakan ya. Jadi kalau hujan, kalau mendung, kalau cerah itu biasanya berbeda. Terutama kalau misalkan kita melakukan pengukurannya di laut ya, atau di atas permukaan air, itu antara gelombang tinggi dengan flat itu berbeda karena ada multi-flat fading yang akan berpengaruh terhadap hasil pengukuran. Kemudian teknik pengukuran membutuhkan peralatan yang biayanya relatif mahal. Biasanya karena perlu alat-alat khusus ya untuk memutar, untuk remote controlnya, kemudian juga alat-alat yang sensitif, kemudian range frekuensinya juga lebar untuk spektrum analyzernya. Biasanya ini cukup mahal ya. Nah, untuk mengantisipasi problema ini, kalau pada saat pengukuran antena di lapangan, kita antisipasi dengan beberapa teknik ya. Pertama adalah menggunakan medan dekat untuk diprediksi medan jauhnya seperti apa. Kemudian pengukuran dengan model skala, kita perkecil antenanya. Kemudian atau tegangannya kita perkecil. Kemudian bisa juga memakai peralatan khusus komputer ya untuk optimalisasi, serta pemakaian ruang tanpa gema biasanya kalau untuk supaya tidak ada pantulan ya. Kemudian karakteristik antena yang diukur, yang pertama adalah pola radiasi, gain atau penguatan antenanya. Ketiga adalah impedansi, VSWR dan bandwidth. Serta yang keempat adalah polarisasinya seperti apa. Polarisasi si medan elektromagnetiknya seperti apa. Vertikal kah, horizontal kah, sirkular kah ya.
Nanti bisa dicek pada saat pengukuran karakteristik antena. Nah, yang harus diperhatikan bahwa jarak pengukuran ini harus lebih dari dua kali jarak atau 2 kali panjang antena kuadrat dibagi lambda, ya, panjang gelombangnya. Oke, kita lanjut mengenai pengukuran antena. Syarat umumnya adalah antena pada umumnya diukur sebagai penerima, ya. Biasanya pada saat penerima kita ukur gainnya berapa, ya, atau receivernya berapa. Sehingga diperlukan syarat ideal pengukuran medan gelombang datar yang uniform, ya. Gelombangnya harus uniform. Ada beda fasa dan ada beda amplitudo. Yang pertama adalah beda fasa. Dari medan yang diterima di tiap titik, elemen antena diinginkan adalah 0. Ya. Kalau kita gambarkan seperti ini katakanlah ada antena dipol dengan jarak tertentu, ya, panjangnya setengah lambda atau berapa lambda. Kita ukur di titik P, ini jaraknya adalah R, ya. Sehingga dengan rumus Pitagoras ini kita bisa lihat bahwa jika jaraknya adalah R, kemudian setengah lambda atau setengah antena ini adalah berarti 1/4 lambda, ya. Ke atas ini adalah 1/4 lambda, maka dengan Pitagorasnya kita bisa ukur R plus delta kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah D/4 tadi, ya. D/4 kuadrat, ya. Jadi D/2 sebetulnya kalau di sini karena jaraknya D/2 kuadrat. Karena D/2-nya sudah bisa dikuadratkan, jadi D kuadrat per 4, ya. Kemudian harus juga bisa dilihat beda fasa adalah 2pi per lambda delta sama dengan 2pi-nya kita keluarkan jadi 360 derajat menjadi 360 derajat kali delta per lambda, ya. Nah, dari rumus ini kalau kita sederhanakan, ya, atau kita lihat bahwa R itu, nilai R ini akan mendekati D kuadrat per 8 delta, ya. Untuk delta yang jauh lebih kecil daripada jarak D-nya, ya. Kemudian deltanya lebih kecil daripada jarak titik pengamatan, ya. Sehingga delta bisa juga kurang lebih hampir sama dengan D kuadrat per 8R, ya, kalau kita tinggal balikan. Nah, beda fasa 0 akan dicapai pada jarak R yang sangat tak hingga, ya. Kalau sangat jauh itu bisa dilihat beda fasanya akan menjadi 0. Oke, berikutnya kita lanjut. Kalau menurut Cutler, King, dan Koch merekomendasikan toleransi beda fasa sebesar 22,5 derajat atau delta sama dengan lambda per 16. Sehingga jarak minimum pengukuran antena adalah R mendekati D kuadrat per 8 delta tadi, sehingga minimumnya adalah kalau kita masukkan deltanya di sini 16 ke atas berarti 2D kuadrat per lambda, ya. Ini asumsinya syarat umum untuk medan jauh, ya. Kemudian R minimum bisa juga kita pakai konstanta D kuadrat per lambda. Ini kalau rumusan umumnya, ya. Oke, kita lanjut. Kalau kita ukur berikutnya adalah tadi selain beda fasa kita ukur amplitudenya. Amplitudo dari kuat medan yang diterima oleh tiap titik elemen antena yang uniform, ya. Kalau ada sumbernya di sini kita tes. Nah, syaratnya adalah lengkung amplitude harus cukup kecil, ya. Kemudian ripple amplitude harus cukup kecil juga. Kemudian polarisasi silang, cross polarization harus kecil sehingga polarisasi vertikal atau horizontalnya jelas, ya. Kemudian pada pengukuran outdoor, variasi kuat medan dapat disebabkan oleh interferensi gelombang langsung dan gelombang pantul dari tanah atau objek lainnya. Ini masalah juga, ya. Nah,
syaratnya adalah variasi medan hendaknya kurang dari 0,25 desibel. Nah, yang ketiga adalah hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan pada saat pengukuran ya. Pertama, frekuensi harus stabil. Yang kedua, harus memenuhi kriteria medan jauh ya. Tadi pada kita dengan bisa melakukan pengukuran dengan diketahui berapa panjang antena, berapa deltanya, berapa jaraknya yang dipakai untuk pengukuran ya. Kemudian lingkungan bebas pantulan atau refleksi, jadi harus terbuka, bisa menggunakan chamber yang memang tidak memantulkan sinyal. Kemudian bebas dari noise dan interferensi benda dari sekelilingnya. Ini yang agak susah ya kalau kita di tempat umum. Sebetulnya noise itu cukup banyak, interferensi frekuensi berbagai macam juga banyak, jadi pasti akan berpengaruh kepada penerimaan antena. Kemudian impedansi dan polarisasi harus sesuai ya. Jadi antena ini punya impedansi, kita sudah belajar dari sebelumnya, harus matching impedansi, tidak ada SWR. Kemudian polarisasinya juga harus sesuai, harus match, kalau vertikal, horizontal ya. Jadi maksimum sinyal yang diterimanya. Kemudian antena diarahkan sesuai dengan berhimpit dengan sumbu utama. Nah, ini harus pointing antena, biasanya kalau kita melakukan di lapangan itu pointing antena harus sampai maksimum ya. Maksimum pointing antena itu berarti antena secara horizontal dia lurus, benar-benar lurus ya. Kemudian ya kalau untuk kondisi ini sudah dicapai biasanya ya. Ya tadi seperti saya bilang tadi ada pantulan gelombang dimanapun ya. Kemudian jarak ukur yang kalau frekuensinya tertentu terlalu besar, kemudian kalau ada, ini contohnya nih kalau di pesawat berarti ada banyak sistem ya, ada sayap yang memang berpengaruh terhadap antena, sayap, ban pada saat keluar mungkin seperti itu ya. Kemudian pengukuran outdoor memberikan kondisi lingkungan elektromagnetik yang tidak terkontrol, kita nggak bisa kontrol kondisinya, interferensinya, noise-nya. Kemudian pengukuran indoor tidak mengurangi pengukuran antena besar. Nah, kalau indoor noise bisa dikurangi, interferensi bisa dikurangi, tapi ukurannya tidak bisa besar ya antenanya ya. Kemudian secara umum teknologi pengukuran antena sangat mahal. Nah, jadi ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pengaruh dari pantulan sinyal ya. Yang pertama adalah menara dibuat sangat tinggi. Jadi ini nanti berpengaruhnya kepada Fresnel zone. Nanti kita belajar berikutnya adalah mengenai Fresnel zone. Fresnel zone-nya sangat kecil dibanding ketinggian tower. Kemudian penggunaan absorber pada menara sebetulnya ini jarang sih ya, tidak begitu pengaruh. Bahan menara dari fiberglass tidak pengaruh juga. Pada antena yang gainnya sangat tinggi, beam ke tanah sangat lemah. Nah, ini paling masalahnya adalah pantulan ke pentanahan atau air ya. Oke, kita lanjut. Pada pengukuran antena, salah satunya adalah kita mengukur pola radiasi ya. Jadi kita mengukur begitu antena itu dicatu, ditransmit, kita mengukur sebetulnya pada jarak-jarak tertentu berapa penerimaan sinyalnya ya. Baik secara horizontal 360 derajat keliling ya, ataupun secara vertikal ya, antara atas ke bawah seperti apa ya. Nah, ini biasanya sangat penting karena akan berpengaruh kepada prediksi penerimaan sinyal ya kalau kita catu dengan power tertentu ya. Nah, pengukuran pola radiasi dilakukan pada suatu permukaan bola dengan radius konstan. Jadi tadi digambarkannya kalau antena ditaruh di tengah, kita gambarkan berbentuk bola, berapa penerimaan sinyalnya pada titik-titik tertentu ya. Nah, baik secara horizontal maupun secara vertikalnya ya. Nah, ini bisa digambarkan nanti menjadi seperti ini pola radiasinya ya. Kalau horizontal, ini contohnya adalah horizontal. Antenanya adalah antena dipol, berarti ada dua sinyal yang
yang dipancarkan baik ke arah 0 derajat maupun ke arah 180 derajat ya. Jadi kalau hasil pengukuran biasanya adalah bentuk sinyalnya ya kurang lebih seperti yang biru ini aktualnya ya. Tapi kalau hasil simulasi atau hasil pendekatan dari teoritisnya atau apa ya istilahnya antena yang hasil yang terbaik lah itu bisa berbentuk mulus seperti ini, tapi sebetulnya aslinya adalah yang biru ini ya. Kemudian untuk mengukur pola radiasi ini kita memerlukan dua antena ya, biasanya dua antena dan satu transmitter dan satu receiver. Pada antena yang akan diukur, yang pertama adalah kita harus bisa memutar atau ada peralatan untuk mengatur azimut dan elevasi antenanya. Kita bisa arahkan arah 360 derajat, berapa derajat gitu ya, 180 derajat. Kemudian harus ada sistem penerima, ya, sinyalnya berapa dan mencatat sesuai dengan posisi antena ya. Kemudian sistem perekam. Nah ini perekam harus jelas bahwa pada posisi tertentu dia menerima sinyal berapa dB atau berapa watt, berapa miliwatt ya. Kemudian untuk antena yang transmit, pertama adalah frekuensinya harus tadi stabil ya dengan spektrum murni. Kemudian untuk yang frekuensi biasanya kurang dari 1 GHz kita menggunakan antena low periodik atau dipol setengah lambda. Sementara untuk antena yang frekuensinya lebih dari 400 MHz bisa menggunakan parabolik atau antena horn ya. Nah, yang kedua tadi setelah melakukan pengukuran pola radiasi, kita lakukan adalah pengukuran gain antena ya. Atau penguatan antena berapa gain. Nah, nanti berapa dB. Biasanya kalau kita membeli produk suatu antena ya, baik itu antena Omni buat radio VHF, radio UHF ya, ataupun antena parabolik ataupun antena Yagi, itu kalau memang perusahaannya memang resmi, antenanya resmi, dia akan mencantumkan gain antena sebesar berapa dBi ya. Biasanya kalau yang antena yang memang range frekuensinya panjang, dia akan mencantumkan pada frekuensi segini berapa gainnya, pada frekuensi ini berapa gain antenanya, pada frekuensi ini berapa gain antenanya ya. Itu yang perlu diketahui bahwa gain antena biasanya di-provide oleh produsennya datanya ya. Nah, kecuali kita memang membuat sendiri gain antenanya atau membuat antena sendiri. Nah, untuk melakukan pengukuran gain ini ada beberapa cara ya, ada beberapa teknik. Nah, pengukuran gain antena ini hampir sama tadi dengan pengukuran di pola radiasi. Kemudian pada frekuensi di atas 1 GHz menggunakan medan ukur yang bebas, free space, sedangkan pada frekuensi di bawah 1 GHz menggunakan medan ukur refleksi ya, tadi ada pengaruh dari refleksinya. Pada frekuensi di bawah 0,1 GHz dimensi antena sangat besar dan umumnya gain langsung diukur di tempat operasi. Untuk frekuensi di bawah 1 MHz umumnya untuk ground wave gain tidak dapat diukur. Gain tidak dapat diukur di tempat operasi. Untuk frekuensi di bawah 1 MHz umumnya untuk ground wave gain tidak diukur yang dan medan listrik yang dihasilkan. Beberapa metode dipakai untuk mengukur gain antena, ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah secara absolut kita ukur ya, dibandingkan antara antena yang kita ukur terhadap antena isotropis. Jadi kembali lagi, antena isotropis itu berarti antena yang bulat ya, distribusinya benar-benar berbentuk bola, rata ke semua arah, besarnya juga sama, rata ke semua arah, kemudian digunakan untuk kalibrasi standar ya. Yang kedua, kita melakukan metodenya adalah kita bandingkan ya, bandingkan atau relatif terhadap antena lain. Kita perlu antena pembanding untuk referensi, kemudian juga estimasi gain untuk antena referensi yang isotropis ya. Nah, untuk
pengukuran yang absolut, kita coba ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode dua antena. Ini disebut juga resiprositas, jadi kita mengukur gain antena berdasarkan kita pakai dua antena yang sama ya. Membandingkan daya masuk ke antena TX dan diterima antena RX dengan konsep transmisi phase dengan jarak atau kedua diketahui. Nah, di mana daya yang diterima pada receiver akan sama dengan daya yang ditransmit dikali gain transmitter dikali gain receiver. Ini gainnya pakai desimal ya, bukan dBi ya, berarti pakai desimal nih kalau perkalian gini. Soalnya kalau untuk pakai desimal nanti pakainya adalah penyebelahan ya. Saya ulang lagi, gain atau receive daya penerimaan akan sama dengan daya yang ditransmit dikali gain transmitter dikali gain receivernya dikali lambda per 4 pi r pangkat 2. Antena yang digunakan ada dua buah yang identik, jadi harus sama persis, gainnya sama ya. Satu digunakan sebagai pemancar, satu digunakan sebagai penerima ya. Dari sini kita peroleh bahwa gain antena adalah akar daya yang di receive dibagi daya yang ditransmit dikali 4 pi r per lambda, sehingga diperoleh gain antena pada pengukuran dua antena adalah setengah kali 20 log 4 pi r per lambda ditambah 10 log daya yang diterima pada receiver dibagi daya ditransmit oleh transmitternya. Ini yang menggunakan metode dua antena. Kalau kita menggunakan metode tiga antena, nah ini hampir sama sebetulnya dengan metode dua antena, tapi kita bandingkan satu persatu ya. Jadi tiga antena, satu dengan dua, satu dengan tiga, dua dengan tiga. Nah, dari sini kita bisa lihat tekniknya hampir sama, tapi lebih kita menggunakan tiga antena yang memang identik ya. Nanti hasilnya lebih rata-ratanya lebih bagus dan lebih real lah mungkin gain antena yang diperolehnya ya. Oke, berikutnya adalah metode perbandingan gain. Jadi kita bandingkan gain antena, sering juga disebut dengan gain transfer method. Diperlukan antena referensi yang nilainya sudah pasti diketahui. Jadi kalau kita punya satu antena yang gain antena sudah diketahui, katakanlah 6 dBi gitu ya. Kita transmit antena 1 watt, berapa penerimaan antena di yang 6 dB ini ya. Receivernya adalah berapa? Kita punya antena baru nih. Kita punya antena baru yang tidak diketahui gainnya, kita arahkan ke transmitter yang sama, kita ukur. Nah, perbandingan ini bisa kita pakai untuk menentukan gain si antena yang baru ini ya. Jadi gain antena yang baru akan sama dengan antena tadi yang katakanlah kita pakai yang 6 dBi referensinya ditambah 10 log berapa yang diterima oleh antena yang baru dibagi berapa daya yang diterima oleh antena yang jadi referensi ya. Sehingga kita bisa tahu, oh gain antena ini ternyata lebih besar berapa dB. Lebih kecil berapa dB ya. Kalau lebih besar berarti penerimanya harusnya lebih besar ya receivernya. Kalau dia receive-nya ternyata lebih kecil berarti gain antenanya lebih kecil dari 6 dB. Ini contoh aja tadi kalau kita pakai antena Omni 6 dB. Oke, kita lanjut juga yang cara yang ketiga ya, kita ukur antena menggunakan pengukuran impedansi VSWR atau standing wave ratio dan bandwidth-nya ya. Kita mulai dengan pengukuran impedansi dulu. Pengukuran impedansi tetap harus memenuhi syarat bahwa antena bebas dari pengaruh sekitarnya ya. Jadi impedansinya fix ya. Dapat diukur dengan cara yang pertama adalah kita menggunakan pengukuran SWR. Kita bisa tahu matching impedansinya berapa, SWR-nya berapa. Bisa kita tahu impedansi di antena dibandingkan dengan impedansi di kabel berapa ya. Bisa juga menggunakan network analyzer ya. Ini sebetulnya sih mengukur impedansi langsung atau bisa juga dia dikonversi dari SWR yang diterima oleh si network analyzer.
Uh, untuk pengukuran impedansi menggunakan pengukuran SWR, kita hitung ya. Impedansi antena dihitung dari koefisiensi refleksi yang terukur pada terminal antena. Kita ukur dulu berapa Vmax-nya, Vmin-nya berapa, fasa koefisien pantulnya berapa. Kita peroleh SWR-nya adalah Vmax per Vmin ya. Kita peroleh itu SWR. Dari ini bisa kita temukan adalah koefisien reflection-nya sama dengan SWR dikurangi 1 dibagi SWR ditambah 1 dengan sudut refleksinya adalah 720 derajat kali dVm per lambda dikurangi 1/4 sehingga diperoleh impedansi antena adalah Z0 ditambah dikali 1 plus to dibagi 1 min to ya. Ini rumus untuk mengukur impedansi antena atau menentukan impedansi antena dari hasil pengukuran Vmax dan Vmin, kemudian fasa dari koefisien pantul. Nah, selain pengukuran impedansi, kita lanjut lagi bahwa antena itu kita perlu ukur tadi, seperti saya bilang tadi. Antena itu bisa bekerja sebetulnya dengan bekerja pada bermacam-macam frekuensi ya. Semua frekuensi dia bekerja. Kalau kita jatuh pada frekuensi katakanlah 10 mega, 1 mega, 100 mega, 1 giga, 1 mega gitu ya, itu semuanya bisa, satu antena itu bisa. Cuma nanti berpengaruh adalah pertama adalah SWR ya, SWR-nya karena akan berpengaruh dari frekuensi, berapa standing wave rasionya. Jadi kalau antena frekuensi tersebut tidak dipancarkan oleh antena, tidak ada matching impedansi, dia akan balik. Jadi ketahuan ada SWR-nya berapa. Nah, jadi dari pencatuan beberapa frekuensi ini kita bisa lihat bahwa si antena ini punya frekuensi operasi tertentu ya. Kalau contoh di sebelah ini, begitu kita coba pakai range frekuensi tertentu, kemudian diukur pada spektrum analyzer, kita bisa lihat frekuensi low-nya berapa, frekuensi high-nya berapa ya. Biasanya pada bandwidth atau pada penerimaan setengah dari transmitter ya, atau daya setengah, atau min 3 dB ya. Min 3 dB itu biasanya untuk mengukur berapa bandwidth minimum, karena begitu lebih dari min 3 dB sinyal itu dianggap kecil. Kalau di atas 3 dB sinyal itu masih dianggap masih bisa diterima dan diolah dengan baik pada receiver. Nah, ini contohnya. Kalau kita sudah ketemu frekuensi low-nya, seperti saya bilang tadi di 3 dB, frekuensi high-nya juga di 3 dB. Nah, ini jadi kita ketemu bandwidth operasi si antena tersebut. Baik, kita lanjut mengenai pengukuran antena. Kita lanjut dengan pengukuran polarisasi ya. Jadi tadi kalau antenanya, kalau kita lihat antena Yagi biasa atau antena TV itu udah jelas ya. Ini adalah polarisasinya adalah horizontal. Kalau begini adalah polarisasinya adalah vertikal. Kadang-kadang sebetulnya kalau sinyal merambat itu dia sebetulnya berputar ya. Sinyal elektromagnetik itu berputar. Jadi kalau di satu sisi dia adalah horizontal, ketika ketemu dengan antena penerimanya, ini belum tentu horizontal ya. Ini harus di tuning biasanya ya. Ini kalau kelihatan di Yagi ya, tapi kalau di sebetulnya banyak dipakai di polarisasi ini. Biasanya kalau di microwave kita harus tentukan bahwa ini vertikal. Kalau vertikal satu horizontal, itu biasanya ada dayanya sangat hilang cukup besar ya, antara feed horn-nya vertikal dengan feed horn yang horizontal. Ini bisa hilang lebih setengah daya lebih lah mungkin ya. Nah, sama juga pada satelit. Kalau satelit biasanya adalah polarisasinya bisa vertikal, horizontal juga, bisa sirkular. Jadi kita harus kita paskan. Karena satelit itu jaraknya jauh dengan penerima, dengan antena penerima di bumi, katakanlah di atas ATM ya biasanya. Nah, si feed horn itu harus kita setting, kita putar maksimum.
Kenapa? Karena kalau misalkan sinyal kita polarisasinya terlalu tinggi, karena biasanya satelit dibagi dua ya. Untuk memanfaatkan satelit itu kita bagi dua, antara polarisasi vertikal itu satu transponder, polarisasi horizontal satu transponder. Jadi dengan frekuensi yang sama, satelit itu bisa dipakai untuk dua bagian ya. Nah itu yang pengaruh, makanya polarisasinya harus diputar untuk memastikan dia tidak split atau tidak menyebabkan interferensi ke sinyal di sebelahnya yang berbeda polarisasi ya. Itu salah satu contohnya. Nanti di pekerjaan nyata kalau kalian bekerja di industri telekomunikasi akan ada pekerjaan kayak seperti ini. Karakteristik polarisasi tadi ditentukan oleh tadi perbandingan sumbu ya. Sumbunya vertikal, horizontal, berapa derajat ya, kita putar. Arahnya sebetulnya kita maksimumkan berapa penerimaan, itu berarti biasanya polarisasinya sudah cukup bagus. Nah, beda dengan satelit ya. Kalau satelit justru yang berpengaruh adalah apa yang kita transmit harus diterima dengan satelit pada satelit dengan optimum ya. Tidak kelebihan di vertikal, tidak kelebihan di horizontal, katakanlah seperti itu. Arah putar, kemudian sudut condong, tilt angle-nya. Metode pengukuran polarisasi dikalikan ada 3 macam. Yang pertama adalah metode parsial. Ini cukup sederhana, tapi memberikan informasi yang lengkap. Peralatannya juga konvensional tadi ya, tinggal putar-putar aja pidonnya, antenanya. Kemudian metode perbanding memberikan informasi lengkap dan ada standar polarisasi ya. Kemudian metode absolut memberikan informasi lengkap dan tidak membutuhkan standar polarisasi. Metode yang dipilih mengukur polarisasi tergantung kepada macam antena yang diukur. Ketelitian disyaratkan waktu dan dana yang tersedia ya. Ini contohnya, salah satu metode parsial yang cukup populer adalah polarization pattern method yang menghasilkan parameter polarisasi yang eliptikal, axial ratio dan tilt angle ya. Ini contohnya yang bawah ini. Kemudian pada metode ini antena dapat berada pada receiving mode atau transmitting mode, sedangkan probe harus terpolarisasi linear, misalkan dipol. Dan pada pelancarnya diketahui dengan baik ya. Ini contohnya. Kalau probe-nya kita atau ini antena yang dites polarisasinya seperti apa, pengukurnya menggunakan dipol ya. Sinyal pada output probe tergantung dua faktor, yaitu polarisasi antena dan sudut rotasi probe. Oke, nah ini sebetulnya kalau miring-miring ini untuk mengukur pola radiasi tadi ya. Tapi kalau untuk vertikal harusnya lurus ya. Level sinyal diukur dan direkam versus sudut rotasi sehingga pola polarisasi dapat dengan memperhatikan arah radiasi. Ini adalah polarisasi pattern method. Ini adalah axial ratio tadi ya, sebetulnya aksial kiri kanan berapa 0 sampai 90 derajat atau sebaliknya 0 sampai minus 90 derajat, itu kita putar-putar ya untuk mengetahui berapa maksimum si antena yang akan diukur ini polarisasinya seberapa besar. Axial ratio pattern method termasuk salah satu dari metode parsial ya. Beberapa metode lain polarisasi linear, sirkuler, eliptik ya. Oke, materi hari ini hanya itu aja. Jadi ada beberapa teknik pengukuran antena ya, yang jelas coba lagi. Jadi tadi kita ulang lagi sedikit untuk pengukuran antena. Pengukuran antena ini ada beberapa teknik ya. Nah, bisa menggunakan pola radiasi. Kemudian kita juga pengukuran gain, gain ada beberapa teknik. Kemudian ada pengukuran impedansi, PSWR dan bandwidth.
Dan terakhir adalah pengukuran polarisasi ya. Dari saya sih itu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan dijapri. Oke, saya tutup pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.